Anak-anak, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang titik berat dua dimensi yang tidak beraturan. Nah, untuk yang sekarang kita belajar tentang teori titik berat untuk benda dua dimensi yang beraturan. Nah, pada dasarnya titik berat itu pengertiannya ini, satu titik tunggal yang merupakan resultan dari semua gaya gravitasi pada partikel yang mengarah ke bawah. Jadi, untuk benda padat, terutama padat, benda padat itu kan sebenarnya memiliki partikel-partikel. Nah, setiap partikelnya itu ada masanya. Jadi, sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya, ketika benda memiliki massa, berarti benda tersebut memiliki gaya berat. Nah, berarti setiap partikel dia punya gaya berat. Partikel punya gaya berat, punya gaya berat, punya gaya berat, gaya berat, gaya berat, dan seterusnya. Gaya berat mengarahnya ke bawah. Nah, cukup sulit ketika kita harus mengkaji gaya berat semua partikel di satu benda, karena namanya partikel ukurannya kecil ya. Jadi kalau misalkan bendanya bisa kita lihat, berarti bisa kita bayangkan juga partikel dari benda itu seberapa banyak dan seberapa besar gaya gravitasinya, ribet yang mau ngitung. Nah, maka dari itulah ada sistem yang dinamakan titik berat. Jadi titik berat itu fungsinya mengakumulasikan semua gaya berat yang ada di satu benda ini, baik benda dua dimensi maupun benda tiga dimensi. Akumulasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan bendanya persegi panjang, berarti titik beratnya ada di perpotongan dua diagonalnya, jadi pas di tengah. Nah, setiap benda beraturan itu punya titik berat masing-masing. Contohnya seperti persegi dan persegi panjang tadi, dia punya titik berat pas di tengah, karena perpotongan kedua diagonalnya pas di tengah juga. Nah, untuk yang segitiga, baik itu segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, dia posisinya tidak pas di tengah. Jadi titik berat ini ada pada sepertiga dari tingginya. Jadi kalau dihitung dari atas, otomatis ini 2/3 tinggi, yang kalau dihitung dari bawah sepertiga tinggi. Kalau ini kan pas di tengah, berarti setengah tinggi, ini juga setengah tinggi. Yang ini juga setengah tinggi, karena dia pas di tengah. Kecuali segitiga, dia punya ketentuan seperti ini. Untuk segitiga sembarang harus dihitung lagi. Jadi tergantung sembarangnya seperti apa, baru bisa ditentukan titik beratnya di mana. Lalu untuk rumus titik beratnya seperti ini. Jadi ini titik berat di sumbu X. Caranya A1 kali X1 tambah A2 kali X2 ditambah A3 kali X3 dan seterusnya, tergantung ada berapa bidang yang mau dihitung, dibagi dengan jumlah seluruh luasnya. Jadi A itu luas, X itu titiknya. Nah, ini untuk di sumbu Y. Rumusnya hampir sama, cuman yang satu, yang ini di atas pakai X, yang di bawah pakai Y. Komposisinya sama. Nah, karena kita lihat di sini ada sumbu X dan sumbu Y, maka mutlak wajib dan harus pada saat kalian menghitung menggunakan rumus titik berat, maka gambar harus dilengkapi dengan sumbu koordinat. Itu untuk memudahkan menentukan titik X sama Y-nya. Jadi kalau misalkan kalian tidak menggambarkan sumbu koordinat, berarti kalian tidak mengerti mulai dari awal. Misalkan saya punya contoh satu bangun di sini. Nah, bangun ini bukan segitiga, bukan persegi panjang. Oh iya, tidak hanya 3 benda beraturan ya, sebenarnya ada banyak. Ada lingkaran. Kalau lingkaran itu titik beratnya pas di tengah, pas di pusat lingkaran, dan lain sebagainya. Nanti saya berikan datanya. Untuk yang benda 2 dimensi, titik beratnya datanya di mana, lalu 3 dimensi juga letaknya di mana. Kembali lagi ke contoh soal, saya punya benda 2 dimensi seperti ini ukurannya. Nah, ini diminta untuk menentukan titik berat dari benda ini. Kalau misalkan bendanya bentuknya persegi, nggak usah kita hitung, kita sudah tahu titik beratnya di tengah. Kalau persegi panjang juga nggak usah kita hitung, karena titik beratnya sudah pasti di tengah.
Begitupun dengan segitiga. Tapi kalau misalkan bendanya seperti ini, beraturan tapi tidak termasuk dalam benda yang homogen, artinya dia banyak benda sebenarnya terus dijadikan satu. Nah, kita harus menghitung juga. Tidak perlu menggunakan praktikum, tapi kita cukup menggunakan rumus yang ini. Nah, langkah pertama seperti yang saya katakan, gambarlah sumbu koordinat. Nah, seperti ini. Gunanya untuk membantu. Sumbu koordinat, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, setelah itu baru dibagi bangun yang tadi mau dikerjakan, mau dicari titik beratnya, dibagi jadi beberapa bangun yang sudah ada data titik beratnya. Terserah kalian mau membaginya seperti apa, tapi saran saya dibagi seefisien mungkin. Ini bangun ini ketika mau saya bagi jadi 3, jadi bagi kayak gini, jadi ini satu bangun, lalu ini satu bangun, ini satu bangun, bisa juga. Atau saya bagi 2 seperti ini, bisa juga. Hasilnya harusnya sama, tapi kalian bisa belajar untuk lebih mengefisienkan waktu kalian. Jadi gunakan pembagian bangun yang lebih efisien. Nah, setelah digambarkan sumbu, lalu sudah dibagi menjadi bangun yang homogen. Nah, sekarang kita tentukan titik berat masing-masing bangun. Bagaimana caranya? Kalau misalkan persegi panjang, ya berarti gambar dulu diagonalnya. Saya gambarkan dulu ya.